Pertama saya mengucapkan netizen yang sudah melakukan kontrol sosial sehingga kasus ini betul-betul menjadi perhatian kita. Yang kedua, tentu Gus Miftah pun menjadi tradisi baik ketika dia sebagai pejabat negara mundur. Ini mudah-mudahan diikuti oleh pejabat-pejabat yang melakukan kesalahan. Nah, yang selanjutnya poin yang ingin saya katakan adalah bahwa sertifikasi yang saya usulkan itu bukan upaya pembungkaman oleh negara karena freedom of speech itu dihargai secara konstitusi. Bukan juga kontrol negara seperti yang dilakukan oleh Orde Baru. Seperti itu. Tetapi lebih kepada upaya untuk menjaga kewarasan kita. Karena salah satu maqasid syariah, tujuan kita beragama adalah hifdzul aql, menjaga kewarasan berpikir dan juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka poin yang ingin saya katakan dari pertanyaan Mas Aiman itu adalah sertifikasi itu akan menjadi sebuah alat bagaimana para dai penceramah yang muncul di publik itu betul-betul melalui proses. Pertama, proses standarisasi di ormas-ormas mereka berasal. Jangan sampai ada dai nggak bisa baca Quran. Jangan sampai ada penceramah dengan jubah besar dan sebagainya, ternyata dia tidak paham apa tujuan beragama. Nah, yang kedua baru dai nggak bisa baca Quran, ya? Yang sempat viral itu? Saya nggak ngomong begitu. Yang di Jawa Timur maksudnya. Nah, lalu sertifikasi itu akan muncul dari ormas-ormas yang memang sudah mendidik para dai itu. Ada NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Pak Ustadz apa? Wahdah dan lain sebagainya. Maka saya sebagai anggota DPR Komisi 8, saya bilang Kementerian Agama harus segera bermusyawarah dengan ormas-ormas itu untuk melakukan standarisasi itu lalu keluar sertifikat supaya orang-orang yang memiliki kapasitas bila mulai muncul dia distribusi ke beberapa lembaga dan sebagainya, tapi orang yang tidak pantas disebut dai atau ustadz untuk tidak dengan keberanian tapi tanpa pertanggungjawaban muncul ban publik. Kalau tadi Mas Sutejo mengatakan bahwa IQ kita adalah 87,43, itu salah satunya penyebabnya karena kita membiarkan tidak ada yang mengedukasi masyarakat termasuk para ustadz, para dai itu. Bentar, tadi Anda sebutkan ada dai, jangan sampai ada dai yang kemudian tidak bisa baca Quran lalu kemudian punya pengikut dan lain sebagainya. Sempat viral, saya nggak tahu apakah itu yang Anda masukkan atau tidak. Tapi itu berbahaya. Sangat berbahaya. Kalau kita mengacu kepada hadis Rasulullah SAW, suatu waktu ada masanya di mana qalla ulama'uhum ay fuqaha'uhum wa katsura hutba'uhum. Sebuah masyarakat akan hancur bila sangat sedikit ilmuannya, sangat sedikit ulamanya, sangat sedikit yang paham agamanya. Yang muncul adalah penceramah-penceramah yang tidak argumentatif, tidak menonjolkan agama yang substansional, tapi hanya simbolik, hanya ngakak-ngakak, hanya tertawa, hanya membiarkan kemiskinan di mana-mana, pembodohan di mana-mana dan sebagainya. Jadi jangan berharap Indonesia emas 2045 terjadi bila kita tidak memulai peningkatan kualitas para dai. Kalau ada sertifikasi pendakwah, maka hal itu tidak akan terjadi karena akan tersortir dari awal. Saya yakin ini tokoh-tokoh besar semuanya. Saya kenal beliau-beliau akan mendidik para dai, tapi tolong masyarakat pun teredukasi. Jangan mengundang ustadz atau mengundang dai tanpa kapasitas nilai-nilai agama. Seperti itu. Oke. Karena Gus Miftah maka muncul isu sertifikasi pendakwah. Itu hal yang normal? Pertama, ya silakan Gus. Pertama, saya bukan Gus. Bung Islah. Cak Islah biasa. Oh, Cak Islah ya. Saya Madura. Saya nggak pernah mau dipanggil Gus. Berat sekali manggulnya itu. Oke, bukan karena Gus Miftah kan? Ya, biarlah yang menjadi ulama itu kakek dan abah saya. Saya cukup Cak Islah saja. Tapi memang soal sertifikasi ini memang selalu menimbulkan pro kontra karena memang acuannya tidak bisa ditetapkan secara baku gitu ya. Kalau misalnya nih salah satu syarat dari sertifikasi ulama itu semua penceramah harus paham nahwu sorof misalnya. Tidak semua penceramah itu paham soal nahwu sorof. Dia harus hafal Ajurumiyah misalnya, Ibnu Ajurum. Belum tentu juga. Kalau nggak pernah mondok, cuma belajar di pinggir-pinggir jalan ya nggak bakal paham. Nggak bisa baca Quran bahaya tapi. Apalagi tajwid dasar misalnya yang tidak bisa ya menurut saya perlu kesadaran untuk tidak menjadi penceramah gitu ya. Ya artinya kalaupun diterapkan sertifikasi ulama itu standarisasi seperti yang dikatakan oleh Ustadz tadi, itu pun juga akan menggunakan perspektif apa? Siapa yang akan apa standarnya? Apa standarnya? Siapa yang membuat? Ini mohon maaf, firqoh
cabang di dalam pemahaman agama itu kan macam-macam. Ya oke, semua mengatakan saya Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Firqah itu kelompok lah ya. Kelompok. Iya. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini versinya siapa? Semua mengatakan Ya kan? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sunni pun semua mengaku Sunni. Syiah pun semua mengaku Syiah. Meskipun dengan berbagai cabangnya. Nah, ini yang kita tidak bisa kita dapatkan adalah perspektif siapa yang mau dipakai. Misalnya, ini mohon maaf, kelompok-kelompok Salafi misalnya, apabila membuat standar, tentu saja orang-orang NU akan menolak itu. Kalau orang-orang NU yang membuat, orang-orang seperti orang-orang Salafis, itu juga akan menolak itu, karena tidak sesuai dengan standar mereka. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan, karena memang Anda melihat akan ada chaos di situ. bukan persoalan chaos, Bukan pasti chaos rusuh, bukan. ada. Ya, Chaos resistensi. gaduh begitu. Gaduh, karena ini kan persoalan tafsir. Dan tafsir itu sangat multi-interpretatif. Al-Quran saja, Al-Quran yang tidak pernah berubah sejak zaman Rasulullah dan dijaga keasliannya oleh Allah pun, tafsirnya berbeda-beda. Coba bayangkan kalau itu kemudian diimplementasikan ke dalam satu standarisasi atas nama birokrasi negara. Siapa yang mau dipakai? Mungkin karena itu jugalah dulu para nasionalis, para ulama tidak setuju dengan penggunaan adagium syariah di dalam Piagam Jakarta. Karena repotnya apa? Ini syariahnya versi siapa yang mau dipakai? Nah, ini kan menjadi sangat complicated gitu ya, sangat rumit kalau ini kemudian dijadikan satu proses birokrasi untuk menstandarisasi para penceramah. Saya yakin juga penceramah ini juga tidak semuanya faham nahwu shorof misalnya. Apakah pernah di pesantren, pernah diajarkan tentang Safinatun Najah misalnya. Tapi apakah semua anak pesantren pernah belajar itu? Kan enggak juga. Jadi persoalan standarisasi ini secara umum memang susah diterapkan karena perspektif tafsirnya yang berbeda-beda. MUI sendiri, ini mohon maaf Kiai, MUI sendiri saya yakin juga sangat plural isinya. Ya kan? Ada dari Muhammadiyah, ada dari Nahdlatul Ulama, ada juga dari Al-Irsyad, ada dari Wahdah dan sebagainya. Ini kan berdiri dengan tafsirnya masing-masing. Nah, ini mungkin yang agak kesulitan ketika kita ingin menerapkan sertifikasi terhadap ulama. Nah, standarisasinya juga versi siapa? Tapi kalau bagi saya memang melihat fenomena tentang ceramah seperti yang dilakukan oleh Gus Miftah ini, kalau bagi saya pribadi, pada akhirnya kita kembalikan kepada persoalan keilmuan. Kalau merasa tidak berilmu, nggak usah ceramah agama, nggak usah, kasihan umatnya. Kalau memang tidak bisa melakukan pendekatan-pendekatan literalis terhadap masyarakat, jangan. Apalagi tajwidnya salah-salah. Apalagi misalnya penterjemahan dari bahasa Arabnya juga salah-salah. Ini Cuma kan saya harus bagi sebagian orang, saya nggak bilang, saya nggak bilang semua, tapi bagi sebagian orang, dan kita bisa melihat juga di komentar-komentar bahwa itu ada unsur dari ekonomi sendiri, ada unsur dari kebanggaan sendiri, bahwa ia dihormati satu hal, bahwa ada keuntungan ekonomi satu hal juga. saya sering mengatakan begini. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa nggak usah ceramah, ya mereka ada dua hal itu, apakah kemudian mereka bisa menahan itu? Kan begitu. Ya memang ya mohon maaf, kalau kita ingin masyhur ya dan ingin kita dikultuskan secara luar biasa, menjadilah penceramah agama. Memang itu zona nyamannya. Dan apalagi kemudian dihubungkan dengan tarif-tarif. Ketika penceramah agama itu menjadikan ini sebagai ruang mata pencaharian dan ini bagian menjadi komoditi dalam satu industri, maka kemudian ada tarif-tarif itu. Dan ketika sudah mulai bermain tarif, persoalan substansi dan kualitas kemudian menjadi nomor Anda dua. melihat juga ada seperti itu, sebagian ya saya bilang. Ada. Dan penceramah yang sangat populer hari ini adalah stand-up komedian dengan religion flavor. Ya kan? Kalau lucu selucu-lucunya dia akan ngetop. Dan ketika sudah ngetop tarifnya mahal. Akhirnya apa? Para penikmat ceramah agama itu pergi dari tempat itu setelah acara bubar itu, yang terbekas adalah kelucuan-kelucuan dan kejenakaannya, bukan soal ilmunya. Bukan soal ilmunya. Nah, ini persoalan-persoalan standarisasi itu adalah menurut saya yang paling tepat adalah soal keilmuan. Jadi standarisasi, sertifikasi, bingung di mana akan ada garis tengahnya, benang merahnya, standarnya. Ya. Dan itu sama sekali
tidak visible, tidak layak. Exactly. Menurut saya sih seperti itu sih.